Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Ibu cek presensinya dulu ya. Ada yang nggak hadir? Hadir semua, Ibu. Bagus, hadir semua ya. Kalian sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau udah siap, coba dirapihkan duduknya. Ya, dirapihkan ya. Kalau ada sampah boleh dibuang dulu. Ibu harap selama proses pembelajaran kalian fokus, pandangannya fokus ke depan, penjelasan Ibu didengarkan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, nanti akan ada waktunya ya, jangan dulu ngobrol. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin Ibu mau nanya nih. Kalian pasti pernah beli cabai kan? Pernah. Nah, sekarang harga cabai itu naik. Misal, kalau spesifik harganya Ibu gak tahu ya. Tapi misalkan sekarang naik itu menjadi 100.000 per kilogram. Nah, kalian sebagai konsumen ya, apakah kalian akan membeli cabai dengan jumlah yang banyak kalau misalkan harga cabainya naik? Tidak. Oke, betul. Kalau misalkan kita sebagai konsumen, ketika harga barangnya naik, pasti kita akan mengurangi jumlah pembeliannya ya. Nah, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekarang kita akan masuk ke materi. Nah, sekarang materinya adalah permintaan dan penawaran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga adalah menganalisis hubungan antara harga dan barang yang diminta dan yang ditawarkan. Oke, yang pertama itu permintaan. Permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa, jumlah barang atau jasa yang siap dan ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya itu ketika harga es krim, harga es krim itu misalkan 10.000 ya, turun jadi 5.000. Nah, permintaannya itu akan naik. Kenapa? Karena kita sebagai pelajar, misalnya kan, saya yang tadinya sehari cuma bisa beli es krim karena uang saya cuma 10.000, tapi ketika harganya turun, saya bisa beli 2 es krim karena harganya turun jadi 5.000 gitu ya. Nah, di permintaan ini berlaku hukum ketika harganya naik, maka permintaannya akan turun, dan ketika harganya turun, permintaannya akan naik. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga barang. Harga barang itu yang tadi, ketika harganya turun, permintaannya akan naik. Ketika harganya naik, permintaannya akan turun. Kemudian yang kedua ada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat itu misalnya pendapatan Risma dari 3 juta naik jadi 5 juta. Otomatis kebutuhannya akan bertambah. Permintaan akan suatu barang juga bertambah ya, karena pendapatannya naik. Yang ketiga ada selera konsumen. Kalian ngerasa gak sih sebagai konsumen selera kalian berubah-ubah? Ngerasa ya. Misalkan hari ini saya mau makan apa gitu, besoknya pasti beda lagi. Jangankan sehari, pagi mau makan apa, siangnya beda lagi, ya kan? Selera konsumen sangat mempengaruhi permintaan barang. Kemudian yang ketiga ada jumlah penduduk. Nah, kalau misalkan kita berjualan mungkin di desa atau di pelosok yang sedikit penduduknya, tentunya permintaan terhadap barang juga sedikit. Beda kalau kita jualan di kota besar, permintaan barang juga akan banyak kan. Nah, itu salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian
Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Cukup, Ibu. Kalau cukup, kita lanjut ke penawaran. Penawaran itu jumlah barang atau jasa yang siap dan ingin dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kalau ini yang siap dibeli oleh konsumen, kalau ini yang siap dijual oleh produsen, gitu ya. Di penawaran ini berlaku hukum kalau misalkan harganya naik, penawarannya akan naik. Kalau harganya turun, penawarannya akan turun. Kenapa kayak gitu? Karena kan kita sebagai penjual, ketika harga naik, kita akan memanfaatkan waktu menambah stok barang. Supaya apa? Supaya kita mendapat keuntungan yang lebih banyak. Dan ketika harganya turun, justru kita akan kayak nanti aja deh dijualnya ditimbun barangnya. Ketika kita jualnya ketika harganya stabil aja, gitu kan? Oke, beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama ada harga barang. Harga barangnya tadi, ketika harganya naik, penawaran juga naik. Ketika harga turun, penawaran akan turun. Gitu ya. Terus yang kedua ada biaya produksi. Nah, sebagai penjual pasti kita mengeluarkan biaya produksi, betul? Ketika biaya produksinya itu lebih mahal dari biasanya, itu akan sangat mempengaruhi penawaran. Gitu ya. Misalkan kalau harga biaya produksinya lebih mahal, kita sebagai penjual akan mengurangi barang karena kan biayanya lebih mahal yang biasanya kita keluarkan gitu ya. Terus yang ketiga ada teknologi. Teknologi itu membantu pekerjaan manusia. Misalnya kita biasa dapat barang kalau pakai tenaga manusia itu sehari cuma 100 pieces. Tapi dengan adanya perkembangan teknologi bisa bahkan 1000. Karena apa? Karena teknologi dapat membantu kita untuk memproduksi barang yang banyak dalam jangka waktu yang singkat, gitu ya. Terus ada juga jumlah penjual. Contohnya kayak gini, di sekolah kita, misalnya di kantin kita yang jual bakso itu cuma 1. Tapi karena bakso itu laku, yang penjual yang lain kayak FOMO, ikut-ikutan jual bakso, otomatis bakso yang ditawarkan oleh penjual akan lebih banyak karena penjualnya juga banyak. Ibu rasa kalian sudah cukup paham sama materi ini. Untuk kalian lebih mendalami materi sekarang kita masuk ke diskusi. Kita bagi jadi 2 kelompok aja ya. Kelompok pertama ada Lola, Risma sama Nadia. Kelompok kedua ada Vergina, Naisa, dan Mira. Boleh duduknya melingkar aja, yang seenak senyamannya kalian tapi gabung gitu. Oke, untuk soal diskusinya, ini ada studi kasus ya. Kalian boleh ditulis dulu studi kasusnya. Udah siap? Menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan terhadap pakaian muslim meningkat tajam. Pertanyaannya, untuk kelompok 1 ya, ini kelompok 2 beda nanti dulu. Bagaimana pengaruhnya terhadap harga? Kelompok 2, bagaimana respon produsen terhadap kondisi tersebut? Oke, kalian kerjakan diskusi, jangan berisik ya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke, kalau cukup silakan diskusi. Ibu izin tanya. Boleh, silakan. Ya, 1 aja perwakilan ya. Tulis nama anggota kelompoknya siapa aja dan kelompok berapa. Udah ya, aman ya. Paham sama pertanyaannya? Iya, paham, Bu. Oke, udah selesai? Sudah. Kalau udah, kita akan ada presentasi. Ibu mau kelompok 1, silakan presentasikan jawabannya. Di situ aja berdiri. Kelompok 2 diperhatikan ya. Iya, Bu. Sahabat baik, saya akan membaca. Perkenalkan dulu siapa aja kelompoknya. Kami dari kelompok 1 mengatakan saya Lola Amalia, ada Risma Filia dan Nadia Luna. Saya mewakili kelompok akan membacakan hasil diskusi kami.
Jawabannya yaitu meningkatkan permintaan. Pertanyaannya tadi apa? Dijawab. Dibacakan dulu. Ya. Pertanyaannya, bagaimana pengaruhnya terhadap harga? Jawabannya, meningkatkan permintaan menyebabkan harga pakaian muslim cenderung naik, terutama jika jumlah barang yang tersedia tidak bertambah. Hal ini terjadi karena banyak konsumen ingin membeli barang yang sama dalam waktu bersamaan. Oke, tepuk tangan untuk tangan dulu untuk Elsa. Betul ya. Ketika menjelang hari raya kan permintaan itu akan banyak ya, apalagi terhadap baju muslim. Kenapa? Karena kita sebagai mungkin yang merayakan itu pasti ingin baju yang baru gitu ya. Apalagi modelnya ada model yang tren, mungkin pasti bakal stoknya itu berkurang. Nah, dari stok yang berkurang mengakibatkan harganya bertambah. Karena mungkin apa ya, penjual itu kehabisan barang, jadi harganya dinaikkan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, cukup ya. Oke, anak-anak, sekarang kita ada games. Gamesnya adalah TTS Ekonomi, Permintaan dan Penawaran. Boleh dibantu gak ya? Siapa yang bisa bantu? Boleh, sini. Bantu ya, dilihat ya tuh. Kelihatan? Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan. Ada yang mendatar, ada yang menurun. Totalnya ada 10 pertanyaan. Ada yang punya spidol kecil nggak ya? Soalnya ini terlalu tebal. Pinjam ya Risma. Nah, coba lihat semuanya. Yang pertama ini ada yang mendatar. Jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Ini kan ada nomornya ya. Kalian jawab aja kalau kalian tahu jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli konsumen itu tadi itu adalah permintaan. Kalian jawab aja langsung. Nah, ini contoh yang mendatar. Sekarang satu lagi Ibu kasih contoh yang menurun. Ini ada nomor 2-nya. Berarti ke sini. Jumlah barang yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga adalah penawaran. Yes, penawaran. Nah, dijawab gini aja ya. Nah, ini ada yang sisanya ada 8 lagi, 4 mendatar dan 4 menurun. Siapa yang mau coba pertama? Saya. Boleh, sini. Kamu jawab nomor 3 yang mendatar. Ini ke sini. Dibaca dulu pertanyaannya. Pertanyaan ketiga, Yes. faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga barang. Jawabannya apa? Pendapatan. Tepuk tangan dulu. Gitu ya, nanti ya. Oke, bagus. Sekarang boleh duduk. Yang ke nomor 4 nih, ada menurun. Pertanyaannya, hukum permintaan menyatakan jika harga naik maka permintaan akan yang bisa? Boleh, sini. Menurun yang 4 ini ya. Apa jawabannya? Turun. Iya, betul. Kalau misalkan harganya naik maka permintaannya akan turun ya, betul ya. Yang kelima, mendatar. Harga yang terjadi karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apa namanya? Coba sini, yang bisa? Boleh. Yang ini, ke sini. Oke. Ini Ibu ya. Ya. Apa jawabannya Mira? Harga pasar. Betul, harga pasar. Makasih Mira. Selanjutnya nomor 6 yang menurun.
grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang disebut. Coba sini yang bisa. Boleh. Yang menurun yang ini ya. Nih, maaf aduh kegores. Jawabannya apa? Kurva. Betul, kurva ya. Selanjutnya nomor berapa? 7 ya? Jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan, mana tadi 7? Ini, siapa yang bisa? Boleh, sini. Nanti yang belum siap-siap ya. Masih ada. Yang ini. Apa jawabannya Nadia? Betul, jika harganya naik, permintaannya akan turun. Selanjutnya nomor 8. Kegiatan menawarkan barang untuk dijual disebut? Boleh. Yang 8 ini. Ini. Oke, apa jawabannya Virgina? Penawaran, Ibu. Betul. Ini ada 2 lagi. Siapa yang mau ke depan? Langsung 2 deh. 2 langsung. 1 orang. Boleh sini. Miras jawab sini ya. 2 ya. Bonus ya. Poinnya bonus nih. Plus. Itu dulu. Baca dulu. Ini nomor 9. Nomor 9. Iya. Orang atau pihak yang menghasilkan barang disebut. Ini. Iya. Oke. Ya, nomor 10. Faktor yang mempengaruhi penawaran seperti biaya produksi dan teknologi disebut faktor. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya Mira. Oke, kita sudah main game. Semoga games ini bisa membantu pemahaman kalian mengenai materi hari ini tentang permintaan dan penawaran. Dapat disimpulkan ya teman-teman, bahwa permintaan itu pelakunya itu konsumen, kalau penawaran pelakunya itu produsen ya. Tadi, dari hukum permintaan, ketika harganya turun maka permintaannya akan betul, ketika harganya naik permintaannya akan kalau penawaran ketika harganya naik permintaannya akan betul, kalau harganya turun penawarannya akan betul. Nah, untuk materi selanjutnya kalian pelajari tentang titik keseimbangan pasar. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat belajarnya, masih ada kelas ya? Terima kasih nih Risma, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.